ومن والاه اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وأكرم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله وصحبه. الحمد لله المكرم والمحترمون جميع الحبائب wal asatidzah, wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati guru kita bersama Al Habib Haji bin Abdurrahman Al Haddad, mata'anallah bituli hayatihi syarifah wa hafizahullah wa ra'ah. Yang saya muliakan juga, yang saya hormati guru kita Al Habib Hasan bin Ali bin Hasan Al-Habsi, mata'anallah bituli hayatihi syarifah. Dan saya muliakan juga Al Habib Zaki bin Yahya dan guru kita Ustaz Khatoni, Ustaz Muksin, dan Habib Alwi Al-Hirid, dan guru-guru yang lainnya dan habaib-habaib yang lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim saya kepada antum sekalian hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru-guru kita, para habaib kita, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka. Amin. Dimudahkan semua urusan mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu tanamkan di dalam hati guru-guru kita, para habaib kita, ijtihad, istiqomah dalam berdakwah, dalam mengajar, menyambung daripada lisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat taufik wal hidayah, dan nikmat sehat wal afiat. Sehingga di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, dan kita dikumpulkan bersama-sama orang yang mulia dalam rangka pembacaan daripada maulid atau sirah seseorang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga memperingati daripada maulid, hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kita yang membaca maulid, kita yang mendengarkan daripada pembacaan maulid, kita duduk di sini, kita bersalawat memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah, akan diagungkan oleh Allah berkat kita memuliakan kekasihnya Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikatakan man akrama bi maulidin nabi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa orang yang memuliakan, yang mengagungkan, dia senang dengan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana kita ketahui masyarakat hadirin, di hari kiamat kelak nanti tidak ada seorang pun, bahkan seorang nabi, bahkan seorang rasul yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, kita bersalawat, kita memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bentuk bahwasannya kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kita senang dengan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad, dan kita tergolong daripada orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Masyaallah hadirin,
wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan daripada pelajaran kita pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah, dan kita memasuki daripada babun ma jaa fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nisbi uzunaini. Dan diriwayatkan juga daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kuntu an aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqa jubbatin wa duna waqrati. Dan Anas bin Malik mengatakan karena sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nisbi uzunaini, bahwasanya rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai pertengahan kedua telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidina Aisyah mengatakan aku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi di tempayan yang sama. Dan aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjang sampai di atas bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di bawah daun telinganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita ada sebagian kita mungkin ada yang memanjangkan rambut, itu adalah sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjangnya seperti telinga ini, pertengahan telinga. Dan riwayat daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjangnya rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah daun telinga dan di atas pundak. Mungkin ada sebagian kita yang panjang. Kita niatkan untuk apa? Untuk ittiba dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan Rasulullah, supaya kita mendapatkan daripada kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita berkumpul, kita membaca daripada sirahnya baginda Nabi Muhammad, kita membahas daripada biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kita ingin kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah akan tumbuh di dalam hati kita kecintaan dan kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan memanjangkan rambut ini adalah sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku kata Rasulullah, maka ia telah mencintai aku kata Rasulullah. Barang siapa yang mencintai aku kata Nabi Muhammad, kana ma'i fil jannah, maka ia akan bersama aku nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diharapkan, yang diinginkan oleh salafun saleh, para aulia Allah, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini ittiba dengan Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan ingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita membaca sirahnya Nabi Muhammad supaya kita kenal dengan Nabi Muhammad. Diriwayatkan daripada, diceritakan dan riwayat Sahihul Bukhari, kecintaan ada seorang anak kecil hanya memodalkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya modal cinta kepada Nabi Muhammad, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada seorang anak kecil yang cinta kepada Nabi Muhammad. Anak kecil, namanya anak kecil sering bermain, dia berkumpul sama temannya, dia main di sana, dia main di sini. Tapi kalau dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berhenti dari mainnya. Dia lari ke pojokan untuk apa? Untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini anak kecil, bukan anak orang Islam, anak orang Yahudi. Tapi subhanallah, di dalam hati anak ini ada rasa senang dengan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini anak selalu memperhatikan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini anak selalu memperhatikan Nabi Muhammad, dilihat Nabi Muhammad, dipandangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperhatikan oleh anak ini sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Sekiranya Rasulullah tidak kelihatan lagi oleh anak ini, maka anak ini pun kembali bermain bersama teman-temannya. Ini berlangsung beberapa hari, memperhatikan Nabi Muhammad, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, manusia itu kalau tidak ada rasa cinta, pengennya apa? Pengennya lebih, pengennya tambah, pengennya lagi, pengennya dekat. Sama anak ini juga ada rasa senang dengan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, pengennya anak ini lebih, cintanya lebih. Keesok hariannya ini anak biasa duduk di pojokan sana, dia pindah ke pojokan lebih dekat untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keluar Rasulullah dari rumahnya, maka anak ini pun lari ke pojokan untuk dekat untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dilihatin Nabi Muhammad, dipandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tahunya anak ini dia memperhatikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak tahu. Sampai Rasulullah masuk ke masjid, dan Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk ke masjid dilepas sendalnya, dibuka sendalnya. Dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu mereka rebutan. Untuk apa? Untuk memegang sendalnya Nabi Muhammad. Salah satu sahabat Nabi Muhammad yang selalu memegang sendalnya Rasulullah yang bernama Anas bin Malik, dipegang oleh Anas bin Malik. Dilihati oleh anak itu, oh begitu akhlaknya sahabat-sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, kecintaan sahabat Rasulullah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai sendalnya Nabi Muhammad mereka muliakan, mereka agungkan. Maka anak ini setelah Rasulullah masuk, dia lari menuju ke masjid sekencang-kencangnya. Untuk apa? Untuk memegang sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipegang sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hati anak ini senang, gembira. Ini baru sendalnya Nabi Muhammad, senang. Belum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah megang sendal Nabi Muhammad, maka anak itu pun kembali bermain bersama teman-temannya seperti biasa. Keesok hariannya ini anak biasa bermain, tidak bermain. Biasa memandang wajah Nabi Muhammad, memperhatikan Nabi Muhammad, tidak memperhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang gantian Nabi Muhammad yang mencari anak tersebut. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperhatikan anak itu. Engkau cinta kepada Nabi Muhammad, Nabi lebih cinta kepada engkau. Engkau perhatian kepada Nabi Muhammad, perhatian Nabi Muhammad lebih daripada perhatian engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah kalian tahu setiap aku keluar dari rumah, aku menuju ke masjid, ada seorang anak kecil, kadang dia berdiri di pojokan sana, kadang di pojokan sini, selalu memandang wajahku," kata Nabi Muhammad, "selalu memperhatikan aku," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satu sahabat pun yang tahu. Kami tidak tahu, wahai Nabi Muhammad, siapa yang engkau maksud, wahai Rasulullah. Yang di belakang ada yang nyaut, "Wahai Rasulullah, aku tahu wahai Nabi Muhammad, itu anak selalu memandang wajah engkau, memperhatikan engkau wahai Rasulullah. Dan ada apa engkau bertanya tentang anak itu wahai Rasulullah? Kan itu anak orang Yahudi wahai Nabi Muhammad." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak bertanya tentang bapaknya, akan tetapi aku bertanya tentang anak itu. Apakah engkau tahu?" "Iya wahai Rasulullah, aku tahu anak itu sekarang sedang sakit wahai Nabi Muhammad. Makanya ia tidak bermain bersama teman-temannya, tidak memandang wajah engkau wahai Nabi Muhammad." Kata Nabi Muhammad, "Apakah engkau tahu rumahnya?" "Iya, aku tahu wahai Rasulullah. Setelah kita sholat, antarkan aku ke rumah anak tersebut." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setelah sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju ke rumah anak tersebut. Setelah sampai diketok rumahnya, siapa? Bapaknya yang buka pintu. Muhammad. Kaget orang tuanya. Orang tuanya kaget. Kenapa? Karena orang tua anak ini tukang caci Nabi Muhammad, mengganggu Rasulullah, menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad tahu aku mencacinya, menzaliminya? Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada urusan kepada bapaknya. Marah juga tidak Nabi Muhammad, dendam juga tidak Nabi Muhammad. Daripada sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "In uziya ya'fu wa la yu'aqib, wa in usima yasmut wa la yujawib." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dizalimi, disakiti, Nabi Muhammad memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa in husima yasbut wa la yujawib. Dicaci, dimaki, dihina, dikatai Nabi Muhammad, yasbut wa la yujawib. Nabi diam, tidak membalas dengan cacian ataupun makian. Itu daripada akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibuka pintunya, ada apa engkau Muhammad datang ke rumahku? Kata Rasulullah, apakah betul anakmu sekarang sedang sakit? Iya, anakku sekarang sedang sakit. Boleh aku masuk untuk menyembuhnya? Maka orang Yahudi itu pun mempersilakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk dan melihat anak itu sakit terbaring. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab, membukakan tabir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad tahu ini anak sedang sakit, sakitnya parah. Sudah sakaratul maut, sudah mau meninggal, dan anak ini sudah termasuk mukallaf, akil balik yang mengharuskan dirinya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa balasan Nabi Muhammad kepada orang yang cinta kepada Nabi Muhammad? Apa balasan Nabi Muhammad kepada orang yang perhatian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak itu suatu perkataan yang sangat dahsyat. Nabi mengatakan, wahai ulam, inni uhibbu. Wahai anak, sesungguhnya aku cinta kepada engkau. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kita bayangkan ma'asyarul hadirin, kalau Nabi Muhammad mengatakan kepada kita, wahai fulan ibn fulan, aku cinta kepada engkau, senang enggak kita? Gembira enggak kita kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku cinta kepada engkau? Ini anak senang. Karena apa? Karena cintanya dibalas oleh Nabi Muhammad. Bahkan ma'asyarul hadirin, bukan hanya itu balasan Nabi Muhammad kepada orang-orang yang pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, arju an takuna ma'i fil jannah. Aku ingin engkau wahai anak menjadi temanku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Tersenyum anak itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melihat kepada bapaknya, orang Yahudi tadi. Bapaknya geleng-geleng kepala, mengisyaratkan jangan engkau ikuti Nabi Muhammad. Sampai diulang oleh Rasulullah, wahai ulam, ini uhibbu, arju an takuna ma'i fil jannah. Maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Diulangi oleh Rasulullah sampai 2 kali, sampai 3 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa untuk mengajak umatnya ke jalan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa untuk mengajak umatnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai 3 kali Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu. Maka melihat Nabi Muhammad tersenyum dan melihat kepada orang Yahudi tadi, bapaknya, maka bapaknya pun mengatakan, wahai anakku, ati Abil Qasim. Wahai anakku, engkau taatilah Abil Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka anak itu pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Dan nyawanya langsung dicabut malaikat, dan anak itu pun mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, alhamdulillahilladzi qad akhadahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan anak tersebut daripada api neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anak itu pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkat apa? Berkat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengambil ilmunya Nabi Muhammad. Kita buktikan ma'asyiral hadirin kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengambil ilmunya Nabi Muhammad. Kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita menegakkan daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita buktikan ma'asyiral hadirin kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi
Kita buktikan ma'asyarul hadirin kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita memakai akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan diakui oleh Nabi Muhammad, akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa fil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hakadha minni alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.